besok akan dibuat oleh KPU. Meski dia bukan anggota partai sekalipun Iya, ya. betul. Bang Don. Iya, Nung, ini tadi saya bilang menggairahkan, tapi juga sekaligus mendebarkan. Kalau kata Pak Ustadz tadi karena media dan seterusnya, saya rasa beliau benar. Dan lebih dari 100% harus diakui bahwa ini menjadi bagian dari perjingkangan yang membuat kemudian ini jadi mendebarkan. Bagian dari kejujuran media. Ya, yang ingin saya katakan sebetulnya karena juga ada problem di sana. Sebetulnya karena ini semua berawal dari adanya saling klaim. Jadi pada waktu klaim quick count dari Prabowo dari Jokowi klaim keunggulan, lalu kemudian direspon oleh Prabowo sama Hatta dengan klaim keunggulan yang lain, ya. Lalu kemudian menimbulkan getaran-getaran yang mendebarkan justru sekarang, dan itu kemudian kan lalu kita pikir apa ya aman gitu ya, gitu. Ya, itu yang membuat kemudian partisipasinya partisipasi semua orang jadi alert. Semua orang jadi alert untuk melihat dan kemudian termasuk ikut mengawal, termasuk saling menyerang. Kan itu juga jadi hoax. Media yang masuk ke ruang pribadi tadi itu jalan detik demi detik itu, Mas. 70% lebih mungkin ya cuma beda-beda tipis dengan pemilihan legislatif ya, tetapi mungkin 70% tadi kan kata SNRC. Belum sesungguhnya ya. Jangan pula kita kemudian kembali ke masalah lama. Hasil quick count adalah setuju Pak. Ya, tetapi paling tidak kita sepakat bahwa kemungkinan besar partisipasinya memang lebih tinggi dibandingkan pileg. Ya, tapi menurut saya yang luar biasa itu terjadi pengawasan yang betul-betul oleh masyarakat. Dan ini dimungkinkan karena teknologinya memungkinkan. Jadi bayangkan, saya bisa bilang sama supir saya, coba TPS ayahmu nomor berapa di kampungnya gitu, saya bisa bantu, nih hasilnya, lihat dari BB. Jadi semua orang yang punya akses pada internet sekarang bisa mengawasi TPS per TPS. Karena C1-nya dari 470 ribuan TPS itu bisa dipelototin oleh orang. Saya punya di kantor saya. Saya tinggal nugasin tim saya, coba dibikin per kabupaten, per TPS, bisa jumlahin sendiri. Jauh lebih cepat dari KPU gitu loh. Iya, padahal pada saat pemilihan legislatif itu sudah ada upload Sudah itu, ada. cuma memang tidak Tidak ada yang tidak ada yang aware satu hal. Dan kemudian yang kedua tidak secepat sekarang uploadnya. Saya terus terang waktu TPS waktu pemilu legislatif saya pun nggak menyimak yang di TPS saya hasilnya berapa itu. Tapi kalau sekarang saya tahu betul hasil TPS saya berapa. Karena yang dipilih terlalu banyak mungkin, Pak Cahyo. Ya, sepakat saya kira. Saya kira penyelenggara negara, penyelenggara pemilu ini mulai dari tingkat KPPS sampai ke atas dengan pengalaman pileg yang sampai 600 dikenakan hukuman oleh DKPP, ini saya kira dengan dua model head to head saya yakin tidak akan berani. Kecuali nekat model kayak Madura. Itu pun juga masih kita lihat case by case ya. Apakah memang benar TPS itu tidak ada saksi? Masih harus diselidiki lagi ya, masih harus dicek lagi. Nggak bisa digebiah-uyah, nggak bisa aja lah. Saya kira tapi secara keseluruhan memang kalau sudah selesai di tingkat KPPS akan sama kok di tingkat KPU sampai KPUD itu akan sama. Boleh versi Pak Hidayat sedikit? Ya, secara prinsip memang ya mau tidak mau harusnya kita selalu belajar ya dari pengalaman pemilu sebelumnya, dan juga penyelenggara pemilu kan ada faktor DKPP tadi juga saya kira sangat bagus ya untuk kemudian memastikan bahwa seluruh pihak bekerja lebih baik daripada yang sebelumnya. Dan memang ada banyak hal ya, karena Indonesia ini sangat besar gitu ya, dan rentang kawasan juga sangat luas, penduduknya juga sangat banyak, tantangan permasalahan di lapangan juga sangat banyak, sehingga kemudian pun kasus-kasus misalnya di Papua misalnya. Ada kasus di Papua, ada kasus di Sampang, begitu ya Pak. Bagian-bagian yang saya kira ke depan harus menjadi bagian dari bagaimana dia diperbaiki supaya tidak terjadi hal-hal yang kemudian tidak masuk akal sehat gitu ya. Nah, tapi intinya menurut saya apapun pemilu pilpres sudah terselesaikan ya. Hingga lagi kita memang menjaga seperti disampaikan oleh Mas Cahyokumolo tadi, suara rakyat yang telah diberikan itu jangan dicederai oleh siapapun. Sampai dicederai. Termasuk kami sering mengingatkan KPU Anda juga jangan takut oleh pressure lembaga survei. Karena ada lembaga survei mengatakan loh, kalau hasil kami salah berarti KPU yang salah. Tapi bagaimana